Kalau tadi 4.500 ya Pak Haji ya? Ya. Sampai bulan September pendaftar. Ya. Pendaftar itu berarti dalam artian mereka mendaftarkan diri untuk ikut menjadi calon jemaah haji. Ya. Kemudian sekarang menjadi 35. Itu bagaimana yang ribuan-ribuan itu? Kalau istilah pusat dikatakan menertibkan antrian. Biasanya yang daftar, yang pertama daftar, maka dia berangkat harus sama. Bentar, pertama daftar Harus berangkat sama. sama dengan Dulu misalkan nih, kan dulu perhitungannya ketika berdasarkan jumlah penduduk muslim, di kota Sukabumi atau di Jawa Barat itu penduduk muslimnya banyak. Iya. Nah, kemudian pendaftarnya agak sedikit dibanding dengan daerah yang lain. Taruhlah misalkan daftarnya sama pada tahun 2012 ke belakang. Iya. Nah, kalau dari Jawa Barat itu sudah berangkat, tapi yang dari daerah Papua, Maluku belum itu. Kan mestinya yang daftarnya yang sama, maka berangkatnya harus juga sama. harus sama ya. Nah, itu maka demi ajas keadilan dan proporsional, maka sekarang aturan tersebut dirubah. Daftar sama, berangkat juga sama. Berangkatnya bukan berdasarkan jumlah penduduk muslim, tapi berdasarkan waiting list. Waiting list. Nah, untuk kota Sukabumi, waiting listnya itu jumlah pendaftar dari awal sampai 16 September kemarin itu hanya di kisaran 4.500. 4.500 pendaftar. Oke. Dan kemarin tanggal 7 Mei 2026 itu diberangkatkan. Iya. Para calon jemaah haji Kota Sukabumi berangkat di tanggal 7 Mei 2026 dengan jumlah 18 jemaah. Ya. Kuota haji Kota Sukabumi dipangkas tajam. Bagaimana nasib para jemaah haji Kota Sukabumi? Itulah tema ruang tamu yang akan kami bicarakan di kesempatan kali ini bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi, ada Pak Haji Apipudin MAG. Terima kasih sudah datang Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Nah Pak Haji, sesuai dengan tema pembahasan kita terkait dengan kuota haji dipangkas tajam untuk tahun 2026 ini, yang asalnya sekitar 250-an, sekarang jadi 35. Menanggapi terkait dengan judul pembahasan kita kali ini, bagaimana nasib para jemaah haji Kota Sukabumi? Untuk 2026 ini merupakan tonggak awal dari berdirinya Kementerian Haji dan Umroh di seluruh Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi. Sehingga dasarnya pertama adanya perubahan kuota itu, khusus untuk Kota Sukabumi itu turun begitu luar biasa. Karena memang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Penyelenggara Haji yang baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Kemudian di sana dimuat terkait perubahan penentuan kuota secara nasional. Kalau sebelumnya, sebelum 2026, 10 tahun ke belakang, penentuan kuota haji itu didasarkan pada jumlah penduduk muslim di provinsi termasuk kabupaten kota. Nah sekarang dirubah berdasarkan waiting list atau daftar tunggu, sehingga dengan perubahan ini ada beberapa, bukan hanya di tingkat kabupaten kota, ada 10 provinsi yang terkena dampak penurunan. Itu untuk sementara. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah jawaban mungkin ya bagi Anda para pemirsa yang sudah menjadi calon jemaah haji yang tersendat mungkin berangkatnya ya di tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Pak Haji, kalau kita membahas terkait dengan pemangkasan kuota, secara otomatis kan ini akan merubah seluruh jadwal keberangkatan. Kalau kita refleksi ke 2025 Pak Haji, kira-kira secara data di 2025 hingga 2026 ada berapa sih total jemaah haji yang memang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci? Jadi begini, kita berangkatnya dari kuota nasional dulu. Kuota haji nasional itu tiap tahun itu pemerintah Arab Saudi memberikan kuota ke pemerintah kita Indonesia itu stabil di angka 221.000. Nah, 221.000 ini terbagi dua, ada kuota reguler.
Kuota haji reguler itu kuota haji yang dikelola oleh pemerintah, oleh Kementerian Haji dan Umroh. Itu di angka 92%, yaitu sekitar 203.000, dan 8% itu dikelola oleh pengelola haji khusus sekitar 17.000. Nah, dari 203.000 ini itu dibagi-bagi lagi untuk kuota nomor porsi itu sekitar 191.000. Nah, 191.000 ini dibagikanlah ke provinsi-provinsi, sekitar 34 provinsi. Nah, Barat bagian? Nah, ini kalau dulu, kalau sebelum tahun 2026 perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk muslim. Okay. Nah, Jawa Barat itu penduduk muslimnya terbesar. Sehingga tiap tahun sebelum tahun 2006 Jawa Barat itu rata-rata mendapat paling kuota terbesar di angka 38.000. Tahun ini pun sama? Beda lagi. Sebelum tahun 2025. Sebelum tahun 2026 2025. Dari 38.000 kalau dulu itu dibagi ke 27 kabupaten kota berdasarkan jumlah penduduk muslim. Nah, untuk kota Sukabumi, karena penduduk muslimnya di kota Sukabumi itu di angka 300-an lebih, maka kota Sukabumi itu kuotanya mendapatkan di angka 250-an atau lebih, bahkan bisa lebih. Nah, untuk tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jawa Timur saja jumlah pendaftarnya sampai tanggal 16 September 2026 itu di angka 1.100.000 jumlah pendaftar yang namanya waiting list. Kalau Jawa Barat itu hanya di kisaran 771.000. Sehingga otomatis Jawa Barat untuk tahun 2026 ini hanya mendapatkan kuota 29.000. Jadi turun 9.000. Nah, dari 29.000 ini kemudian dibagi ke kabupaten kota, bukan berdasarkan jumlah penduduk muslim, tapi berdasarkan waiting list. Untuk kota Sukabumi, waiting listnya itu jumlah pendaftar dari awal sampai 16 September kemarin itu hanya di kisaran 4.500 pendaftar. Kemudian dihitung oleh, karena yang hitung itu pusat, bukan kita. Maka untuk kota Sukabumi hanya kebagian 28 nomor urut porsi, kemudian 6 prioritas lansia, jadi 35 semuanya. Jadi berarti pemirsa, jumlah 35 kuota tahun 2026 itu diambil dari perhitungan tadi ya. Dari perhitungan kuota yang didapatkan oleh provinsi, kemudian juga dibagi lagi ke seluruh kota dan kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Sukabumi ini kan Jawa Barat memiliki 27 kota dan kabupaten, sehingga kota Sukabumi tadilah keluarlah 35 kuota. Kalau tadi 4.500 ya Pak Haji ya? Sampai bulan September pendaftar. Pendaftar itu berarti dalam artian mereka mendaftarkan diri untuk ikut menjadi calon jemaah haji. Kemudian sekarang menjadi 35. Itu bagaimana yang ribuan-ribuan itu Pak Haji? Jauh sekali ya? 4.500, 35 gitu. Memang ini satu permasalahan bagi jamaah kita khusus di kota Sukabumi, sehingga terkena dampak. Contoh aja, rencananya kalau belum ada aturan seperti ini, untuk 2026 ini kota Sukabumi sudah diprediksi kemarin sudah ikut bimbingan hampir 190 orang. Nah, yang terpanggil 35 orang, berarti sisanya itu nunggu sampai 2000, ada yang 2028, ada yang 2029. Hitungan nunggunya dari mana Pak Haji? Hitungannya ada di sini, mohon maaf saya ada boleh, silakan. Catatannya. Ini kan pihak pusat dan pihak Kanwil memprediksi perkiraan porsi kuota haji untuk selanjutnya 2026 untuk kota Sukabumi di kisaran 28. Itu yang nomor porsi. Kemudian 2027 33, 2028 81, dan 2029 normal kembali. Normal kembali itu ke 200? 203.
Oh. Jadi kita ini hanya mengalami semacam penurunan ini hanya 3 tahun. 3 tahun sampai saja. 2028. Oke. Selanjutnya 2029 itu akan normal kembali di angka 200 lagi. 200-an. Nah, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi bagaimana cara meredam? Ini kan semua jemaah itu berarti ketika mendaftar memiliki kemauan yang memang tinggi dengan kesiapan yang sudah mereka siapkan. Sementara 2026, 27, 28 itu harus melakukan penyesuaian. Bagaimana kantor Kementerian Haji mengurus itu? Alhamdulillah kami kan untuk jamaah haji itu biasanya mereka tergabung dalam KBIH. Nah kami alhamdulillah mengadakan semacam pencerahan kepada jamaah haji mulai KBIH bahwa ini adalah bukan keputusan dari kita, ini adalah keputusan dari pusat. Termasuk pemerintah daerah juga, khusus wali kota, seluruh wali kota dan bupati se-Jawa Barat itu sudah dikumpulkan oleh Pak KDM menerima langsung penjelasan dari Wamen, Wakil Menteri Haji. Termasuk salah satunya mungkin saat ini kita mengadakan proses semacam ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada jamaah haji bahwa memang ini kalau istilah pusat dikatakan menertibkan antrian gitu. Karena memang begini Kang, itu prinsipnya kan biasanya yang daftar, yang pertama daftar, maka dia berangkat harus sama. Bentar, pertama daftar harus berangkat sama. Sama dengan? Dulu misalkan nih, kan dulu perhitungannya ketika berdasarkan jumlah penduduk muslim, di kota Sukabumi atau di Jawa Barat itu penduduk muslimnya banyak. Nah, kemudian pendaftarnya agak sedikit dibanding dengan daerah yang lain. Taruhlah misalkan daftarnya sama pada tahun 2012 ke belakang. Nah kalau dari Jawa Barat itu sudah berangkat, tapi yang dari daerah Papua, Maluku belum itu. Kan mestinya yang daftarnya yang sama, maka berangkatnya harus juga sama. Harus sama ya. Nah itu maka demi ajas keadilan dan proporsional, maka sekarang aturan tersebut dirubah. Daftar sama, berangkat juga sama. Berangkatnya juga daftarnya sama. Bareng, berangkat juga bareng. Oh itu aturan yang sekarang baru itu ya diterapkan ya. Oke, Pak Haji, kemarin kan kuota kita lihat di sini 35 ya. 28 itu tadi apa? Porsinya, 6-nya itu prioritas lansia. Dan kemarin tanggal 7 Mei 2026 itu diberangkatkan. Para calon jemaah haji Kota Sukabumi berangkat di tanggal 7 Mei 2026 dengan jumlah 18 jemaah. Dari 35 dikurangi 18, sisanya apa yang membuat mereka tidak berangkat? Pertanyaan bagus. Begini Kang, dari 35 kuota kita itu yang melakukan pelunasan, baik tahap pertama atau tahap kedua. Pelunasan itu ada 2 tahap, bahkan ada 3 tahap. Itu hanya 21 orang yang melakukan pelunasan. Baik. Berarti 14 orang itu tidak melakukan pelunasan. Nah, pertanyaannya yang 14 orang tidak melakukan pelunasan itu alasannya banyak. Ada karena faktor ekonomi, pada waktunya dia tidak bisa memiliki uang, ada juga yang sakit, ada juga yang alamatnya tidak kita ketahui gitunya, banyak alasannya. Nah, yang 21 pelunasan itu 2 orang calon jamaah suami istri itu melakukan penundaan. Oh, mereka yang melakukan penundaan. Dia ingin berangkat tahun depan karena ingin bersama dengan anaknya yang kebetulan anaknya penggabungan mahram berangkat tahun depan bersama orang tuanya. Berarti tinggal 21 dikurangi 2 tinggal 19. Nah kemudian 2 orang melakukan mutasi dari kota Sukabumi ke Kabupaten Bogor karena dia kebetulan ingin bersama organisasinya, dia LDII. 2 orang itu Pak? 2 orang, dan itu boleh. Tinggal 17, 1 orang yang melakukan mutasi masuk itu dari Jawa. Dari Jawa Tengah masuk ke kita. Berangkat di kita dan alhamdulillah berarti 18 orang. 18 yang berangkat. Bentar, tadi ada mutasi. Mutasi itu kebijakan siapa? Apakah memang kantor kementerian yang menunjuk? Enggak, itu kebijakan nasional. Boleh bahwa ketika misalkan kita pendaftarannya umpamanya
di satu daerah di Bogor atau di Tasik, kemudian kita karena tugas kita misalkan di kota Sukabumi atau misalkan kita pindah domisili, maka keberangkatannya bisa mutasi ke kita. Oh, bisa mutasi Bisa. ya. Itu berarti by system ya, Ya, Pak by Haji. system. Nah, jadi itu dari 35 kemudian yang berangkat itu hanya 18 karena yang 18 ini adalah para jemaah yang sudah melakukan pelunasan biaya keberangkatan haji. Nah, di perjalanan ternyata ada banyak nih ya dinamika yang dipilih oleh jemaah. Ada yang menunda keberangkatan karena ingin berangkat bersama dengan keluarganya, Pak Haji. Ya. Ada juga yang mutasi keluar dan ada juga mutasi masuk. Hingga 18 orang jemaah haji diberangkatkan di kota Sukabumi tanggal 7 Mei kemarin. Ya. Kalau kita melihat skema tadi ada yang melakukan penundaan, Pak Haji. Ya. Yang harusnya berangkat tahun ini Ya. ditunda ke tahun depan karena mau berangkat sama saudaranya. Sama anaknya. Sama anaknya. Apakah itu bakal mempengaruhi kuota yang untuk tahun depan? Enggak ya? Ya, karena yang melakukan penundaan itu tetap dia porsi utama, kemudian nanti ditambah dengan justru akan menambah porsi, akan menambah kuota. Nambah kuota Nambah ya? kuota, ya. Oke, tapi tahun depan sampai tahun 2008 itu jumlahnya 35? Kuota yang kota Untuk Sukabumi dapat? 2027 jumlahnya 33. Oke. Belum itu porsi lansia, belum ditambah Oke, porsi lansia. tambah Kalau porsi misalkan lansia. tambah porsi lansia 6 berarti kita kemungkinan 39. Oke. Untuk 2008 kita 81. 81. Kalau belum tambah porsi lansia. Oke. Belum misalkan nanti yang tunda itu. Nah, 2029 normal lagi. 2029 insya Allah 203. 203. Nah, ini pasti banyak yang bertanya, pemirsa, tentang bagaimana sebetulnya cara kita kalau misalkan punya keinginan untuk berangkat ke Tanah Suci. Pak Haji boleh disampaikan. Kita ini daftar, Ya. kemudian kan kalau mengacu kepada aturan yang waktu tunggu 26 tahun, pemahaman masyarakat itu berpikir kita daftar terus nunggu 26 tahun, baru kita berangkat. Atau seperti apa sebetulnya, Pak Haji? Iya. Kalau yang sudah daftar, apalagi yang sudah daftarnya lama, misalkan 2014, 2015 itu tidak mungkin tunggunya sampai 26 6 tahun, tahun. ya, oke. Yang maksud 26 tahun itu yang daftar sekarang. 2026 misalkan Misalkan daftar. 2026 daftar sekarang, cara daftarnya silakan daftar ke bank-bank syariah, disebutnya bank BPS, bank penerima setoran, menyetorkan uang sejumlah setoran awal 25.000, kemudian validasinya diserahkan nanti ke Kementerian Haji untuk mendapatkan porsi dari Kementerian Haji. Nah itu nunggu 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Berarti kalau daftar 2026 berangkat Kemungkinan 2052 ya. 52 ya? 2052. Masya Allah. Lama ya. 26 tahun waktu 26 tunggunya. tahun. Tapi kalau yang haji plus tadi beda ya? Oh beda Haji Plus. Ah, beda ya itu ya? Beda. Dan Biaya pun beda? Beda. Biaya pun beda. Yang reguler itu kayak gitu? Jadi daftar, tunggu 26 tahun baru bisa berangkat? Iya. Mudah-mudahan panjang umur ya untuk siapapun yang sekarang mendaftar Amin. untuk bisa ke Tanah Tetapi Suci. mohon maaf Kang, dalam pelaksanaannya itu sebenarnya tidak murni 26 tahun. Oh enggak? Enggak, sebenarnya nanti dalam itu mah hanya Hitungan ya, itu hitungan ya. hitungan matematis saja gitunya, karena memang nanti pada kenyataan contoh misalkan yang daftar duluan paling hanya 10-11 tahun gitu 10 tahun. Tapi untuk yang sekarang jadi hitungan kasarnya secara nasional itu 26 tahun. 26 tahun ya. Ya. Kalau di urusan haji dan umroh tidak ada rekomendasi titipan siapapun mungkin Pak Haji ya? Nggak ada. Nggak Backgroundnya siapapun tetap Nggak ada. harus mengacu kepada aturan Nggak ada. ya? Nggak Jadi ada. jangan sampai ada dalam tanda kutip backgroundnya siapa, besok daftar, sekarang daftar, besok berangkat, nggak ada ya? Wah nggak Itu bisa kan itu dipastikan. by Nggak system. bisa ya? Nggak Oke, bisa. by system. By system. Pak Haji sebetulnya kan kalau kita mengikuti ya, pergerakan dari perubahan regulasi, khususnya di urusan Kementerian Haji dan juga Umroh, ini kan cukup dilematis ya, tahun ke tahunnya. Boleh tidak ceritakan ke kami sebetulnya serumit apa dan apa yang menjadi pembeda dalam perubahan regulasi ini? Sebenarnya permasalahan ibadah haji itu kan kita kan bagi kaum muslimin menganggap sebagai rukun Islam yang kelima. Tetapi untuk haji itu kan khusus manis tato ilai sabila bagi orang-orang yang mampu.
Nah, kemudian permasalahan di kita itu bukan hanya dari sisi finansial, tapi dari hal-hal yang lainnya. Mental. Termasuk banyaklah. Oke. Termasuk mungkin dari kemampuan pemerintah kita memberangkatkan jemaah haji itu, karena memang kuotanya dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi. Per tahun itu kita hanya dikasih 221.000 Per tahun. per tahun Untuk itu. Indonesia ya? Untuk Indonesia tidak lebih. Itu termasuk haji khusus di sana. Sementara yang daftar itu waiting list sampai 16 September 2025 itu di angka 5.300.000 Untuk Indonesia. untuk Indonesia. Jauh ya? Jauh. Kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan para jemaah yang mendaftar. Makanya ada waiting list. Oke. Nah, kemudian sebelumnya karena aturan yang melihat jumlah penduduk Muslim, sehingga ini tidak tertib. Contoh Kota Sukabumi. Kota Sukabumi itu karena memang termasuk jumlah penduduk Muslimnya agak banyak, sehingga yang 2015 itu sudah pada berangkat yang tahun kemarin. Sementara di daerah yang lain yang daftar 2011 itu, bahkan 2011-2012 banyak yang belum berangkat. Kendalanya mereka seperti di Papua, di Maluku, karena jumlah penduduk Muslimnya terbatas. Pak Haji kan kemarin juga, kemarin itu kita sudah melakukan open apa ya disebutnya ya? Ya open gate lah nih untuk para pemirsa kita ya. Siapa yang ingin menitipkan pertanyaan kepada kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sukabumi silakan disampaikan. Nanti saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk. Tapi sebelumnya gini Pak Haji, kemarin kan ada yang sempat menarik perhatian ketika Kementerian Haji dan Umroh itu rapat dengan DPR RI terkait dengan perebutan kursi kuota ini dilakukan seperti kita belanja kuota untuk nonton konser, war tiket, walaupun memang pada akhirnya dibatalkan. Tapi untuk menanggapi hal tersebut di mata Pak Haji sendiri seperti apa sebetulnya war tiket? Ini lebih efisienkah? Apakah memang lebih mempersulit sebetulnya Pak Haji? Ya ini kan tadinya baru wacana, itu mendapat reaksi yang luar biasa, termasuk saya juga pribadi ketika misalkan dimunculkan war tiket, waduh celaka. Itu war tiket itu kan berarti tiket bebas siapa saja Pak yang punya uang. Nah itu celaka, akan merusak antrian yang ada gitu. Justru ini akan menimbulkan permasalahan lagi. Iya, tapi kan kalau kita lihat cerita juga yang pendaftar saja yang tahun ini mereka tidak bisa melakukan pelunasan tuh di akhir. Kalau war tiket kan berarti yang sudah siap secara uang, yang sudah siap secara mental, mereka bisa lebih cepat berangkat. Nah, yang dulu itu sekarang aturannya dirubah kan. Kalau dulu itu kita misalkan 14 orang tidak bisa melakukan pelunasan, maka porsi yang di bawahnya dari Kota Sukabumi naik. Kalau sekarang itu basisnya provinsi. Jadi kan diurut nih provinsi itu. Berarti nanti cadangannya itu bukan berbasis kabupaten kota, tapi provinsi, bisa dari Bandung, bisa dari mana saja. Tetap cadangan itu ada sana. Jadi secara pribadi, cuma memang war tiket ini dimunculkan ketika nanti katanya ke depan pihak Arab Saudi akan lebih memberi kuota tambahan itu nanti. Tapi untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Karena kan mungkin mereka juga pemerintah Arab Saudi melihat antusiasme warga Indonesia ini kan selalu membludak kuotanya tiap tahun. Pak Haji, kalau dalam kondisi konflik Timur Tengah saat ini, itu mempengaruhi tidak? Minimal sejauh mana Kementerian Haji Republik Indonesia memastikan keamanan para jemaah untuk terbang hingga kembali ke Indonesia? Kalau melihat pengalaman yang sudah sekarang ini, yang berangkat itu untuk JKS itu hampir sudah masuk kloter 16-17. Ini dari Soekarno-Hatta berangkat yang awalan ke Madinah, kemudian yang kedua ke Jeddah, itu tidak masalah, jadi normatif. Walaupun sebenarnya Kementerian Haji dan Umroh dari awal itu sudah melakukan opsi-opsi terkait masalah antisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Tetapi kalau melihat yang sudah berangkat, alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Berangkat dan kembali ke tanah air aman ya. Oke, Pak Haji, kita bahas dulu ini. Pertanyaan yang memang sudah kami kumpulkan, Pak Haji. Yang pertama kita bahas ya, ini terima kasih loh untuk Anda semua yang sudah mengirimkan pertanyaan kemari mewakili MGS TV untuk menyampaikan kepada kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi. Pak,
Pertanyaan pertama, Pak. Apakah pengurangan kuota ini berdampak ke masa tunggu jemaah di tahun berikutnya? Ya, ya pasti berdampak atuh. Berdampak ya? Berdampak itu contoh yang mestinya berangkat tahun sekarang itu dia mundur ke belakang hampir 3 tahun. Berdampak. 3 tahun ya? 3 tahun. Rata-rata mundur 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Kemarin kan sempat ramai juga di sosial media, Pak Haji. Saya lihat kekecewaan mungkin dari para jemaah haji yang berasal dari Sukabumi terkait dengan pengurangan dan pemangkasan kuota tadi gitu ya. Ini apakah memang bagian dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh kantor Kementerian Haji wilayah Kota Sukabumi kepada para jemaah yang memang gagal berangkat? Iya. Sudah ya? Sudah, kalau di jamaah di Kota Sukabumi sampai ya? detik ini alhamdulillah aman, tidak ada riak, tidak ada permasalahan karena memang sudah kami sosialisasikan dari awal gitu. Oke, kalau haji bolehlah kita kategorikan aman lah kalau haji karena memang di bawah naungan sebuah lembaga resmi ya, sebuah lembaga negara kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kalau kita sedikit melebar, Pak Haji ya, kita ingin tahu saja mewakili juga mungkin pemirsa untuk keberangkatan umroh. Dalam waktu dekat ini saja, saya itu sudah mendapatkan informasi dari beberapa jemaah yang memang mungkin mereka salah pilih, ya, oknum-oknum nakal yang memberangkatkan umroh. Nah, untuk Kota Sukabumi bagaimana kantor Kementerian Haji memastikan semua itu tidak terjadi? Nah, inilah yang bukan hanya permasalahan Akang juga, ini bagi kami juga Kementerian Haji dan Umroh, ketika menyangkut masalah umroh kami juga agak kesulitan. Sulitnya di mana, Pak? Karena memang pertama kami tidak memiliki kewenangan dari sisi perizinan. Tapi pengawasan? Paling juga pengawasan kami terbatas. Terbatas itu karena kami tidak mengetahui travel umrah yang ada di Kota Sukabumi, karena mereka jarang laporan ke kami. Kecuali yang resmi. Kalau yang resmi itu kan hanya ada 7 atau 6 di kota ya? Di Kota Sukabumi ini. Nah, kebanyakan mereka itu kan mereka bilang itu kan cabang, walaupun sebenarnya belum. Nah, itu kesulitan kami. Tetapi kami paling tidak dari sisi edukasi saja ke masyarakat bahwa ketika kita memilih travel umroh, yang pertama harus izin operasional. Ini bagus. Bapak sampaikan ke penonton kita, Pak. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mau melaksanakan umroh, pertama harus melihat dulu travelnya, apa berizin atau tidak. Jadi jelas izinnya. Kemudian yang kedua jelas jadwalnya, pesawatnya, kemudian visanya, tiketnya, termasuk nanti hotelnya di Mekah dan di Madinahnya. Agar tidak banyak yang tertipu. Saya di Kementerian Haji dan Umroh itu banyak laporan aduan dari masyarakat, termasuk sering dipanggil oleh pihak kepolisian karena banyak yang tertipu. Konfirmasi terkait tadi agen-agen nakal. Nah, ke depan ini mudah-mudahan pemerintahan pusat, Kementerian Haji dan Umroh pusat memberi kewenangan kepada Kementerian Haji Kabupaten Kota, termasuk Kota Sukabumi lebih luas lagi, termasuk masalah umroh. Gitu. Oke, tapi bisa tidak Pak Haji? Atau mungkin kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi membuka layanan pengaduan siapapun yang para jemaah yang merasa kecewa atau memang merasa tadi tertipu oleh agen-agen nakal ini bisa melakukan pelaporan ke kantor Kementerian. Boleh kalau pelaporan boleh. Bisa ya? Bisa. Nanti kami laporkan ke pusat. Nanti kalau dilaporkan izinnya nanti kita cabut. Ya. Nah, ini juga ya untuk saya bilangnya travel nakal ya. Jangan hanya meraup keuntungan di Kota Sukabumi itu karena wilayah kecil ya Pak Haji. Hanya 7 kecamatan. Jadi Anda lari mungkin akan sangat mudah terdeteksi nih. Dan untuk para jemaah juga yang punya keinginan untuk berangkat umroh tadi yang disampaikan oleh Pak Haji bahwa cross check dulu ya bagaimana background dari si agen travel umroh tersebut, jangan sampai nanti di ujung baru riuh bahasa Sundanya Mak ya. Oke, Pak Haji, banyak pertanyaan sebetulnya, tapi waktu kita terbatas. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi, pemahaman dan juga informasi secara lengkap ya kepada para jemaah haji dan kepada para calon yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon jemaah haji berikutnya. Ini tahu gitu loh regulasinya. Pak Haji, ke depan seperti apa?
optimalisasi akan dilakukan oleh kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi dalam tadilah mempersiapkan semuanya? Insya Allah saya juga kami dari Kementerian Haji Kota Sukabumi ke depan dari mulai sekarang itu akan lebih mendata calon-calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2027. Jangan sampai ada kejadian sudah dikasih kuota kecil, pelunasan tidak 100%. Oke, Bapak sampaikan kepada jemaah. Nah, Bapak Ibu, calon jemaah haji yang mungkin nanti akan berangkat tahun 2007-2008, persiapkan dari sekarang, dari sisi administrasi termasuk dari sisi keuangan untuk pelunasannya nanti, sehingga untuk Kota Sukabumi saya berharap ke depan 2027-2008 porsi yang disediakan kepada kami, kepada kita Kota Sukabumi meski sedikit tapi dapat terserap 100%. Oke, terima kasih Pak Haji Apipudin sudah hadir di ruang tamu. Dan pemirsa, semoga pembahasan obrolan saya dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sukabumi ini memberikan informasi, penjelasan, dan pencerahan termasuk juga pencegahan jika ada hal-hal yang berhubungan dengan tadilah ya terkait dengan haji dan juga umroh. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang menarik lainnya di ruang tamu. Saya pamit, sampai jumpa.